kalau di Jazirah Arab itu makam ulama, bahkan makam keluarga Nabi, bahkan makam Nabi itu biasa-biasa saja. Tidak. Makam Nabi itu luar biasa. Makam siapa lagi? Ulama-ulama. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Imam Bukhari, Imam Ahmad ibn Hanbal. Imam siapa lagi? Rata-rata ada yang di Damaskus, ada yang di Mesir, ada yang di macam-macam. Itu ada yang biasa-biasa saja, ada yang megah. Tapi ada juga sebagaimana yang disampaikan tadi, bahkan makam keluarga Nabi saja biasa-biasa saja. Makam Siti Khadijah itu cuma tanah datar, kemudian ada gundukan batu kecil, udah di situ. Semestinya kan harus kita pikir, waduh, sebagaimana di Indonesia gitu kan. Saya memandang dua hal. Pertama, ini hemat saya, supaya tidak terjadi pengkultusan. Ketika makam orang biasa dan makam para ulama atau keluarga Nabi itu dibuat sedemikian mewah, sedemikian megah, supaya tidak jadi pengkultusan. Karena ketika kita wafat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, yang membedakan bukan bentuk dan desain makamnya, tetapi amal ibadah dari jenazah yang terkubur di dalamnya. Makanya banyak keluarga-keluarga Nabi, sahabat-sahabat Nabi itu makamnya biasa-biasa saja. Termasuk para ulama di Ma'la itu kan juga cuma tanah gitu saja, ada batu kecil. Itu pun batunya nggak ada namanya. Biasanya yang ngasih nama itu santri-santri atau murid-muridnya supaya tidak kehilangan jejak. Oh, ini makam kiai saya. Biasanya dikasih pakai apa? Kapur itu, ditulis tangan. Kalau di Indonesia kan sampai diukir-ukir. Tapi apakah yang dibuat megah, yang diukir, yang sedemikian mewah itu salah? Apa iya salah? Hemat saya, sebagai bentuk penghormatan. Sebagai bentuk penghormatan bahwa Allah saja memuliakan jasadnya. Sebagaimana yang kita sebut tadi, wali Allah, orang yang ahli Al-Quran, orang yang ahli ilmu, muadzin dan seterusnya. Allah saja memuliakan jasadnya. Maka sebagai bentuk tanda Allah memuliakan jasadnya, kita berikan perlakuan yang berbeda terhadap makamnya. Supaya apa? Orang-orang yang masih hidup itu mengambil iktibar bahwa orang yang dimakamkan di sini adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya lebih memandang ke sisi positifnya. Jadi kalau di Timur Tengah kan memang terlalu banyak, bukan hanya ulama, bahkan keluarga-keluarga Nabi, sahabat-sahabat Nabi. Jadi makamnya biasa-biasa saja. Karena makam sahabat Nabi aja biasa-biasa saja, masa makam ulama mau dimewahkan? Malu kan sama sahabat Nabi? Logikanya begitulah. Tapi sementara di Indonesia, makam sahabat-sahabat Nabi kan tak ada. Apalagi keluarga-keluarga Nabi, tidak ada yang wafat di Indonesia. Maka untuk memuliakan itu, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Maka ada beberapa ulama wali Allah yang dispesialkan makamnya. Tapi juga jangan kemudian terjadi pengkultusan itu tadi. Ini kan yang dikhawatirkan. Ketika nanti mengkultuskan, ada yang kemudian berlebihan dalam memperlakukan makam. Sehingga kemudian kalau batu nisannya diusap-usap, kemudian diginikan supaya itu sudah berlebihan. Tapi kalau kita berdoa di situ memohon kepada Allah, bukan ke jenazah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang dimakamkan juga di situ orang soleh dan kita termotivasi untuk meniru kesolehannya. Itu luar biasa. Meskipun ya tidak lepas pro kontra. Bagaimana orang bahkan para ulama menanggapi makam-makam yang seperti itu.